Halo sahabat saudaraku, kita berjumpa kembali dalam ikhtisar buku. Kali ini saya akan membuat ikhtisar buku dari series buku-buku karya Yuval Noah Harari. Ada Sapien, ada Homo Deus, ada 21 Lesson for 21 Century, Nexus, dan yang akan kita bahas adalah buku Money, Hikayat Uang dan Lahirnya Kaum Rebahan. Adapun ikhtisar dari buku ini atau poin-poin penting dari buku ini adalah sebagai berikut. Emas sangat menarik dari dulu sampai sekarang. Barter hanya efektif untuk pertukaran dengan produk-produk terbatas. Barter tidak bisa menjadi basis bagi sebuah ekonomi yang kompleks. Uang yang kita kenal saat ini mengalami perjalanan yang sangat panjang. Dimulai dari kerang kuwu yang digunakan sekitar 4.000 tahun, lalu rokok yang digunakan seolah menjadi uang di penjara-penjara dan kem tawanan perang. Uang pertama yang dikenal dalam sejarah adalah uang jelai, sekitar 3000 sebelum Masehi di Sumeria. Karena sulit untuk menyimpan dan mengangkut jelai, dibuatlah kemudian uang sekel perak, yaitu perak seberat 8,33 gram. Sebagian istilah moneter dalam Perjanjian Lama disebut dalam ukuran perak, bukan koin. Ini dalam Kejadian 37 ayat 28 dikisahkan Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya ke orang Ismailiyah seharga 20 sekel perak. Uang secara sistematis dipakai untuk tujuan pertukaran barang dan jasa. Anda bisa menukar uang dengan apapun yang Anda inginkan atau butuhkan. Uang juga berarti menyimpan nilai kekayaan. Uang adalah medium pertukaran universal. Uang adalah sistem saling percaya yang paling universal dan paling efektif yang pernah diciptakan. Uang adalah puncak toleransi manusia. Uang lebih berpikiran terbuka ketimbang bahasa, hukum negara, norma budaya, norma sosial, keyakinan religius, dan kebiasaan-kebiasaan lainnya. Uang tidak diskriminatif berdasarkan agama, gender, ras, usia, atau orientasi seksual. Berkat uang, bahkan orang-orang yang tidak saling kenal dan tidak saling percaya tetap bisa bekerja sama secara efektif. Ekonomi adalah topik yang sangat rumit. Bisnis tampak seperti pertarungan habis-habisan, zero-sum game. Analogi kue pie, keuntungan satu toko roti tertentu bisa naik, tetapi atas kerugian yang ditanggung toko roti di sebelahnya. Venesia bisa tumbuh, tetapi hanya dengan memiskinkan Genoa. Raja Inggris bisa memperkaya diri, tetapi hanya dengan merampok Raja Perancis. Anda bisa memotong kue pie dengan banyak cara yang berbeda, tetapi kue pie-nya tidak pernah menjadi lebih besar. Itulah kenapa banyak kultur menyimpulkan bahwa menumpuk uang adalah dosa. Sebagaimana kata Yesus, lebih mudah bagi seekor onta masuk lubang jarum daripada orang kaya memasuki kerajaan Tuhan. Matius 19 ayat 24. Jadi, jika pie statis dan saya punya bagian lebih besar, maka saya pasti mengambil potongan pie kue milik orang lainnya. Sistem kredit dibuat. Kredit memungkinkan kita membangun saat ini dengan biaya nanti.
Karena kredit terbatas, orang kesulitan mendanai bisnis baru sehingga ekonomi tidak tumbuh, stagnan. Agar ekonomi bertumbuh, maka analogi yang seperti kue tadi, dibuatlah toko-toko kue lainnya, seperti kue coklat, croissant, dan lain-lain. Sehingga dengan demikian, saya bisa kaya tanpa membuat Anda miskin. Saya bisa gemuk tanpa membuat Anda mati kelaparan. Kredit membawa pertumbuhan ekonomi real. Pada tahun 1776, ekonom Skotlandia Adam Smith mungkin merupakan ekonom paling penting sepanjang zaman. Semakin banyak seseorang memperoleh laba, maka semakin banyak asisten yang bisa dia pekerjakan. Jadi, dengan menjadi kaya seseorang, memberi manfaat bagi setiap orang, tidak hanya mementingkan diri sendiri. Altruisme. Smith juga mengajarkan situasi menang-menang, win-win, di mana laba saya juga berarti laba Anda. Kaum kapitalis yang gandrung cenderung berpandangan bahwa kapital atau modal harus memengaruhi politik, tetapi politik tidak boleh dibiarkan untuk mempengaruhi modal. Doktrin pasar bebas, tidak ada sama sekali yang namanya pasar bebas dari bias politik. Bila buruh dibayar lebih rendah dan jam kerjanya dinaikkan, maka konsekuensinya pasar bebas akan melindungi para buruh. Hukum ekonomi yang terkenal adalah hukum persediaan dan permintaan, supply and demand. Nafsu untuk meningkatkan laba dan produksi membutakan orang pada apapun yang menghalanginya, tak dibatasi oleh pertimbangan-pertimbangan etik apapun. Abad ke-19 tidak membawa perbaikan apapun dalam hal kapitalisme. Revolusi industri yang melanda Eropa memperkaya para banker dan pemilik modal, tetapi menjerumuskan jutaan buruh ke dalam kesengsaraan hidup. Dulu ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh manusia, tetapi sekarang robot dan komputer sedang mengejar dan mungkin akan segera mengungguli manusia dalam banyak tugas dan pekerjaan. Beberapa ekonom memprediksi bahwa cepat atau lambat manusia yang kualitasnya tidak ditingkatkan, unenhanced, akan benar-benar menjadi tidak berguna, useless. Jadi, terus belajar ya, sahabat saudaraku, continuous learning. Ini pesan yang saya tangkap. Sepanjang sejarah, pasar kerja terbagi dalam 3 sektor, yaitu agriculture, industri, dan jasa. Pada tahun 2010 hanya 2% orang Amerika yang bekerja di bidang agriculture, 20% di industri, dan 78% sebagai profesional, guru, dokter, perancang web, dan lain sebagainya. Pada abad ke-21, kita bisa menyaksikan penciptaan sebuah kelas masif baru yang tidak bekerja, yaitu orang-orang yang tidak memiliki nilai ekonomi, nilai politik, atau bahkan artistik, yang tidak berkontribusi pada kemakmuran, kekuatan, dan kemuliaan masyarakat. Kelas nirguna alias kaum rebahan ini tidak hanya akan menjadi pengangguran, melainkan juga tidak akan bisa dipekerjakan. Karena pekerjaannya sudah diambil oleh algoritma komputer dalam 20 tahun ke depan. Jadi, untuk tetap eksis, tetap belajar sepanjang hayat, ini menjadi keharusan. Demikian yang bisa disampaikan dari buku Money, Hikayat Uang dan Lahirnya Kaum Rebahan.
karya Yuval Noah Harari. Sampai jumpa pada ikhtisar buku berikutnya. Thank you for watching.